Salam Bu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fuxing Kholisane Talembenua dengan NIM 24450-211. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai jual beli tanah. Pembahasan atau topik kita mengenai jual beli tanah ini sangat penting karena seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jual beli tanah, di mana tanah ini merupakan salah satu aset penting berharga, dan transaksi jual beli tanah ini juga bisa menjadi hal yang rumit jika tidak dipahami dengan benar. Sering sekali banyak orang mengalami kerugian, bahkan kehilangan hak atas tanah mereka, karena tidak tahu bagaimana proses yang sah dan amal dalam melakukan jual beli tanah. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap, mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat sah jual beli tanah, prosesnya, risiko yang sering terjadi, hingga tips agar transaksi jual beli tanah itu aman secara hukum. Yang pertama-tama dulu, sebelum kita lebih jauh pembahasan mengenai jual beli tanah, mungkin saya akan menjelaskan apa itu jual beli tanah. Jual beli tanah secara sederhananya adalah sebuah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk memindahkan hak yang satu ke hak yang lain, dari hak pembeli ke hak penjual, dengan imbalan sejumlah uang. Artinya, penjual menyerahkan tanahnya dan pembeli memberikan harga yang disepakati. Namun, jual beli tanah tidak bisa dilakukan sembarangan karena menyangkut hak atas tanah yang diatur oleh negara. Nah, secara hukumnya, dasar jual beli tanah ini diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak lain membayar harga yang disepakati. Selain itu, pengaturan mengenai tanah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jadi, ketika seseorang menjual atau membeli tanah, proses itu tidak hanya urusan uang dan kesepakatan, tetapi juga harus mengikuti prosedur hukum agar diakui secara sah oleh negara. Jadi kira-kira seperti begitu pengertiannya, teman-teman, mengenai jual beli tanah. Terus yang selanjutnya, dalam jual beli tanah, apa saja syarat-syarat yang mesti dilakukan? Nah, syarat-syarat yang mesti dilakukan itu adalah ada beberapa hal penting yang harus dipenuhi supaya jual beli tanah itu memiliki kekuatan hukum. Yang pertama, tanah yang diperjualbelikan harus memiliki bukti hak yang sah. Biasanya berupa sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai. Sertifikat ini harus atas nama penjual. Terus ditekankannya harus atas nama penjual. Terus yang kedua, penjual harus benar-benar pemilik sah tanah tersebut, bukan orang lain, bukan wali tanpa kuasa, dan bukan pihak yang sedang bersengketa. Terus yang ketiga, pembeli harus memiliki kecakapan hukum, artinya sudah dewasa dan mampu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata. Terus yang keempat, transaksi jual beli harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta, yaitu notaris atau PPAT. Kenapa harus PPAT? Karena PPAT yang berwenang membuat akta jual beli atau AJB yang menjadi bukti resmi telah terjadinya peralihan hak atas tanah. Dan yang terakhir, itu mengenai transaksi harus diikuti dengan pembayaran harga tanah dan bukti pembayaran yang jelas. Nah, namun apabila semua syarat tersebut terpenuhi, maka jual beli tanah bisa dikatakan sah dan dapat didaftarkan ke BPN atau Badan Pertanahan Nasional untuk balik nama sertifikat. Selanjutnya, kita masuk ke proses jual beli tanah secara lengkap. Yang pertama adalah pemeriksaan sertifikat tanah.
Nah, ini udah masuk kepada pokok-pokoknya nih. Di mana pembeli wajib memastikan bahwa tanah yang akan dibeli bebas dari sengketa. Itu harus dipastikan. Atau tidak sedang dijamin ke bank dan tidak tumpang tindih dengan tanah lain. Seperti begitu, pemeriksaan ini bisa dilakukan di Badan Pertanahan Nasional atau BPN melalui layanan pengecekan sertifikat. Terus langkah selanjutnya yaitu periksa status pajak tanah. Pastikan pajak bumi dan bangunan atau PBB sudah dibayar lunas dan tidak ada tunggakan pajak atau beban lainnya. Terus langkah selanjutnya itu negosiasi ini antara pembeli dan penjual. Penjual dan pembeli menyepakati harga tanah, waktu pembayaran dan biaya-biaya yang akan ditanggung. Biasanya biaya PPAT dan pajak dibagi dua sesuai kesepakatan. Terus langkah selanjutnya, pembuatan akta jual beli atau AJB di PPAT. Kedua belah pihak hadir di hadapan PPAT dengan membawa dokumen lengkap seperti sertifikat asli, KTP, KK, bukti PBB, dan surat pernyataan tanah tidak sengketa. PPAT kemudian membuat dan membacakan akta jual beli di depan kedua belah pihak. Lalu kemudian wajib ditandatangani bersama. Setelah akta ditandatangani, maka secara hukum hak atas tanah sudah berpindah dari penjual ke pembeli tadi. Langkah kelima adalah pelunasan, pembayaran, dan penyerahan dokumen. Nah, setelah penandatanganan ada langkah pelunasan pembayaran dan penyerahan dokumen. Di mana biasanya setelah AJB ditandatangani, pembeli membayar pelunasan harga tanah dan penjual menyerahkan sertifikat asli serta dokumen pendukung lainnya mengenai tanah tersebut. Jadi begitu. Yang langkah terakhirnya tentu balik nama sertifikat di BPN. Inilah tahapan resmi agar sertifikat telah berubah nama menjadi nama pembeli yang baru. Setelah proses balik nama selesai, maka pembeli sudah sah menjadi pemilik tanah yang baru. Nah, meskipun terdengar mudah, dalam praktiknya banyak risiko dan kesalahan yang sering terjadi. Beberapa di antaranya bahkan bisa menimbulkan kerugian besar. Mana contohnya pertama, jual beli tanah tanpa melibatkan PPAT. Itu banyak orang yang hanya menandatangani kwitansi atau perjanjian di bawah tangan tanpa akta resmi. Nah, padahal transaksi seperti itu tidak memiliki kekuatan hukum dan bisa menimbulkan sengketa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tanah yang diperjualbelikan ternyata masih bersengketa. Misalnya, tanah warisan yang belum dibagi atau tanah yang dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan yang lain. Itu termasuk juga sengketa. Terus yang ketiga apa? Sertifikat palsu atau ganda. Nah, jadi kita harus memperhatikan juga sertifikat tanah yang diserahkan atau mengenai tanah tersebut. Kita harus pastikan keasliannya. Dimana kasus seperti ini sering terjadi karena pembeli tidak melakukan pengecekan keaslian sertifikat di BPN sebelum membeli. Makanya ketika kita membeli tanah, kita harus ngecek dulu apakah pemilik dari tanah ini memberikan sertifikat yang benar, yang asli, atau yang palsu. Itu perlu ditekankan itu. Terus yang keempat, harganya terlalu murah tanpa alasan jelas. Nah, itu perlu diketahui juga itu. Kita harus mesti hati-hati karena sering terjadi harga murah menjadi tanda bahwa tanah tersebut bermasalah atau bersengketa, entah dari sisi hukum, pajak, atau status kepemilikan. Jadi oleh karena itu, dalam jual beli tanah ini diperlukan kehati-hatian sebagai kunci utamanya. Lebih baik sedikit repot di awal daripada menyesal di kemudian hari. Jadi itu saran dari saya. Terus sekarang saya akan bagikan beberapa tips agar kita bisa membeli tanah dengan aman dan terhindar dari masalah. Perlu ditekankan ini. Yang pertama, lakukan survei langsung ke lokasi tanah. Di mana kita harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan tanah tersebut
pastikan batas-batas sesuai dengan yang tercantum di sertifikat dan tidak ada klaim dari pihak lain, di mana kita bisa juga meminta bantuan aparat seperti aparat desa atau tetangga sekitar untuk memastikan kebenarannya. Terus yang kedua, cek keaslian sertifikat BPN. Nah, ini perlu kita cek keaslian tadi sertifikatnya. Jangan hanya percaya pada fotokopi atau salinan atau dokumen apa itu. Tapi mintalah sertifikatnya yang kemudian kita minta PPAT atau notaris hukum melakukan pengecekan resmi di kantor pertanahan. Biar nampak keaslian dari sertifikat tanah tersebut. Terus yang ketiga, gunakan jasa PPAT atau notaris yang berpengalaman, di mana mereka itu akan membantu memastikan semua dokumen lengkap dan proses berjalan sesuai hukum. Terus yang keempat apa? Gunakan rekening bersama atau escrow untuk pembayaran. Ini penting. Uang kita bisa aman dan baru berpindah setelah dokumen benar-benar selesai. Jadi begitu cara bekerjanya. Terus yang kelima, buat perjanjian tertulis yang jelas. Mana tuliskan harga, cara pembayaran, tanggal pelunasan, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini sangat membantu jika nanti muncul sebuah masalah hukum mengenai tanah tersebut. Jadi perlu ditekankan itu. Terus sebagai tambahan, penting bagi kita juga untuk mengetahui pajak dan biaya-biaya yang timbul dalam jual beli tanah tersebut. Misalnya, penjual wajib membayar pajak penghasilan sebesar 2,5% dari harga jual, sedangkan pembeli wajib membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sebesar 5%. Nah, dari nilai transaksi itu dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Selain itu, ada biaya untuk PPAT dan biaya balik nama di BPN tadi. Nah, jadi pastikan semua biaya sudah diperhitungkan dengan baik agar tidak ada salah paham antara penjual dan pembeli. Begitu. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir dari seluruh penjelasan tadi. Bisa kita simpulkan bahwa jual beli tanah bukan sekedar transaksi ekonomi, tapi juga perbuatan hukum yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah. Mulai dari pemeriksaan sertifikat, pembuatan akta jual beli di PPAT, hingga proses balik nama BPN. Semuanya itu harus kita lakukan sesuai dengan aturan agar tanah yang dibeli benar-benar menjadi milik kita secara sah. Dan ketika ada orang mengganggu kita, ketika orang mencari masalah mengenai kita, mengakui itu tanahnya, kita memiliki dokumen-dokumen yang sah bahwa menyatakan kita adalah pemilik tanahnya. Kita harus ingat bahwa tanah ini adalah sebuah aset yang sangat berharga dan memiliki jangka panjang yang bernilai tinggi. Kesalahan kecil dalam proses jual beli tersebut bisa berdampak besar di masa depan. Karena itu, selalu lakukan setiap langkah dengan kehati-hatian. Dimana dalam kita tadi, sebelum saya jelaskan tadi, kita harus selalu melibatkan pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan jual beli tanah, sehingga kita lebih aman dalam melakukan jual beli tanah. Dan jangan mudah juga tergiur dengan penawaran yang murah. Jangan nanti kita ditawarin dengan tanah yang murah, kita ambil. Nah, belum tentu itu tanah, siapa tahu tanah itu dalam keadaan bermasalah, dalam keadaan sengketa, atau belum tanah itu mengenai tanah waris yang masih belum dibagi-bagi. Nah, menurut saya seperti begitu. Jadi perlu diperhatikan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, dari
mulai dari pemeriksaan sertifikat, pembangunan akta jual beli di PPAT, hingga proses pelayanan BPN. Jadi ketika kita melakukan prosedur tersebut, maka ya tanah tersebut bisa menjadi milik kita secara sah, dan ketika ada orang yang mengganggu kita bisa membuktikan secara sah bahwa tanah itu milik kita dan bukan milik siapa-siapa. Jadi begitu, sekian dari saya. Mungkin terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu kita memahami seluk-beluk jual beli tanah secara benar. Ya, mungkin itu saja. Mungkin kalau ada yang kurang atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya hanya bisa berikan jawaban yang seperti begini. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bu dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.